Saudara, di momen libur Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung, diprediksi hari ini jadi puncak kunjungan wisata di Kebun Binatang Ragunan. Per jam 8 pagi tadi, saudara, tercatat 7.000 pengunjung masuk ke lokasi wisata Taman Marga Satwa Ragunan. Humas Taman Marga Satwa Ragunan menyebut melihat dari pola kunjungan dari tahun ke tahun, hari ini diprediksi jadi puncak kunjungan wisatawan di momen libur Lebaran. Wisata alam dan edukasi satwa jadi pesona liburan edukatif di sini. Ada lebih dari 2.000 satwa yang bisa dilihat dan interaksi memberi makan satwa jadi salah satu hiburan pengunjung. Prediksi kami ini hari ini akan terjadi puncak pengunjung tertinggi ya, karena memang pola tahun sebelumnya begitu. Hari pertama dibuka Ragunan ini masih relatif landai lah, tapi hari kedua atau H+3 ya sekarang, karena hari pertama kita nggak buka. H+3 pengunjung sudah sampai 7.000, ini artinya ada kemungkinan ini hari ini akan lebih tinggi dibandingkan kemarin. Apa yang ditawarkan di sini yang pertama ya alamnya ya. Alamnya memang cukup terjaga, pohonnya masih kita rawat dengan baik, dan untuk total koleksi pohon yang ada di sini ada 64.000. Kemudian untuk satwa sendiri ada lebih dari 2.000 satwa. Nah, untuk itu atraksi yang kita sampaikan di sini juga atraksi yang bersifat edukasi. Kita sampaikan ada 2 atraksi yang kita utamakan, yaitu feeding time dan juga keeper talk ya. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja sudah bersiap di Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat siang Putu, di momen libur Lebaran kali ini apakah ada atraksi petunjukan hewan yang disiapkan untuk pengunjung? Ya pasti ada lah Bella dan juga saudara. Tadi saya sempat ngobrol dengan humas dari atau pengelola dari Taman Marga Satwa Ragunan yang menyampaikan setidaknya ada 2 atraksi yang disiapkan. Ada yang pertama adalah keeper talk, atau ya jadi kita bisa berbincang begitu dengan pengasuh binatang-binatang yang ada di Taman Marga Satwa untuk mengetahui dan bisa bertanya apapun. Bahkan tadi saya dengar waktu yang gorila begitu di kandang gorila ada yang tanya kira-kira karena gorilanya ada 3 mereka saudaraan atau enggak, satu bapak atau beda ibu, kayak gitu-gitulah. Nah ini semua bisa ditanya secara langsung. Jadi anak-anak yang datang ke sini ini juga bisa mengetahui bagaimana kehidupan dari karakter binatang-binatang itu, tinggalnya di mana, makanannya apa, kemudian dia ini masuk kategori binatang yang hidup di malam hari atau di siang hari dan lain sebagainya. Nah ini waktunya berbeda-beda, ada di pagi, siang dan juga sore hari. Jadi para pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan ini bisa berbincang dan tidak perlu khawatir ketinggalan karena akan digelar dari kemarin sampai dengan tanggal 7 nanti. Hari ini juga diprediksi jadi puncak pengunjung yang datang ke area ini, dan kalau pagi tadi sudah ada 7.000, ini diprediksi sampai sore hari nanti ketika tutup di jam 4 sore, Ragunan akan dibanjiri pengunjung lebih dari 60.000 pengunjung. Nah, kenapa saya kok kayaknya lemes gitu ya, Bella menyampaikan laporannya? Karena sekarang saya lagi ada di kandang orang utan Kalimantan, ini ada gombloh karena cuacanya terik begitu, dia pilihnya ngumpet di dalam guanya untuk ngadem sedikit gitu ya, sambil ngantuk-ngantuk, kena angin-angin semilir. Sama kayak saya juga agak-agak kebawa ngantuk-ngantuk gitu, karena setidaknya ada banyak sekali jenis-jenis pohon juga yang ada di kawasan Taman Marga Satwa. Jadi selain bisa melihat binatang, mendapatkan edukasi, juga bisa bersantai piknik bareng keluarga. Tapi tenang, saya tidak akan terpengaruh dengan gombloh untuk menyampaikan informasi kepada Anda yang ada di rumah dan juga Anda Bella di studio. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan pengunjung yang ada di sini sambil kita cari siapa kira-kira yang mau berbagi cerita dengan Kompas TV. Saya mau bercerita juga untuk masyarakat begitu ya yang ingin ke Taman Ragunan dan membawa kendaraan pribadi, ini tidak perlu khawatir karena sebetulnya ada setidaknya 3 kantong parkir yang disediakan supaya masyarakat bisa datang dan juga nyaman parkirnya. Tapi tidak hanya itu, juga ada himbauan supaya masyarakat ini juga menggunakan transportasi umum. Ketika nanti mau keluar, jadinya nggak harus tunggu-tungguan dengan mobil yang lain. Saya coba akan berbincang dengan Bapak yang lagi gendong anaknya ini. Selamat siang Bapak. Saya Putu dari Kompas TV, boleh ngobrol sebentar Pak? Namanya siapa Pak? Bapak Edi. Bapak Edi, saya lihat ini nyari gombloh nih barang adeknya. Ini udah keliling kemana aja Pak tadi lihat? Waduh, keliling-keliling kemana aja nih. Oh. Ke gajah, ke rusa,
ke Macan Tutul apa udah keliling-keliling udah kecapean ini. Oh, udah kecapean. Emang tadi datang jam berapa, Pak? Dari jam 9 Oh, dari jam 9. Asalnya dari mana, Pak? dari Hutan Kayu Utara. Oh, Hutan Kayu Matraman. Utara. Ini memang sengaja kemarin sudah silaturahmi jadi khusus sekarang datang ke Taman Ragunan atau gimana? Ya betul, udah silaturahmi kemarin sekarang ngajak anak-anak. Oke. Ini saya lihat Bapak bawa gembolan, kira-kira ini sudah dibuka atau nanti mau piknik dulu, Pak? Sudah buka nih mau pulang ini, udah kecapean. Iya. Udah dari pagi tadi. Dari pagi. Tadi bocoran dong Pak, kasih tahu ke saya juga pengen piknik. Kira-kira tadi Bapak duduk-duduknya di daerah mana Pak? Dekat kandang apa? Kandang gajah tadi, di kandang gajah ya. Dekat kandang gajah rame banget. Rame banget ya. Baik, nanti saya coba deh ikut piknik di sana. Makasih Bapak sudah berbagi dengan Kompas TV. Jadi Bella dan juga saudara, bukan hanya Bapak aja yang tadi sudah berbincang begitu ya, bahkan sudah dari pagi hari karena memang Taman Ragunan ini dibuka dari jam 7 untuk atraksi binatangnya. Tapi kalau ada yang mau misalnya olahraga pagi begitu, ini sudah bisa diakses oleh pengunjung dari jam 6 pagi. Tapi kalau mau melihat binatang-binatangnya, atraksi-atraksinya, yaitu baru bisa nanti di jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Dan bandrol tiketnya juga sangat murah kayaknya, ini juga menjadi salah satu daya tarik begitu ya di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana anak-anak ini hanya perlu membayar Rp3.000, sementara untuk orang dewasa ini harus merogoh kocek sedikit lebih banyak tapi tidak terlalu mahal, yaitu Rp4.000 saja. Jadi kalau Bella misalnya mau ajak Gary anaknya ya untuk kemudian jalan-jalan ke Ragunan, ayo Bella sini, soalnya saya dari pagi sampai sekarang aja enak banget kayaknya untuk ngelamun-ngelamun gitu ya, karena kita berdua nggak bisa jalan-jalan lebaran ataupun juga mudik keluar kota, jadi udah ke Ragunan aja. Kita lihat kira-kira abis ini saya mau lihat macan sih, mau ikut nggak Bella? Oke Putu, mungkin nanti kalau libur akan saya bawa anak-anak ke sana, mungkin sama Putu bisa ikutan juga. Terakhir Putu, biasanya kalau di Ragunan itu ada atraksinya bisa naik atau entah gajah atau mungkin kuda. Di sana ada nggak sih di libur lebaran ini? Ya sebetulnya ada, tapi waktu-waktu tertentu saja. Cuman kalau untuk periode lebaran kali ini yang lebih diunggulkan begitu tadi ada dua, di mana yang pertama adalah waktu untuk makan begitu ya bagi binatang-binatangnya, sekaligus nanti bertanya-tanya secara langsung juga bagi para pengasuh binatang-binatangnya. Jadi seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal Bella, kalau mau tapi ada satu lingkungan atau satu area begitu ya, ini adalah area untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anaknya berani untuk pegang ular atau misalnya mau foto bareng burung, itu bisa. Itu ada area anak-anak, itu juga bisa kemudian dipakai buat foto-foto, selfie-selfie begitu ya dengan keluarga beserta juga dengan satwa-satwanya. Itu ada dari pagi sampai dengan sore hari. Tinggal dipilih aja Bella. Bella mau piknik, mau kulineran karena di sini ada pecel, itu ciri khasnya kalau ke Ragunan, sama mau edukasi soal binatang atau mau selfie-selfie, bebas, semuanya ada di Ragunan. Oke, mungkin habis ini Putu juga mau foto-foto sama ular dan juga yang tadi yang sempat dikatakan oleh Putu. Untuk kita saya akhiri obrolan di siang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putru Trisnanda langsung dari Ragunan. Selamat bertugas kembali.